Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kalian presensi melalui WhatsApp group. Baik, untuk materi kita di pagi hari ini yaitu mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, kalian coba menyimak video yang Ibu berikan sebagai berikut ya anak-anak. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Satu, pentingnya berita. Berita itu penting karena dari berita kita dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, serta informasi, baik yang kita lihat melalui media televisi, media sosial, maupun media cetak. Dua, penyampaian berita. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambahi atau dikurangi. Juga kita harus memahami ide-ide pokok dari berita tersebut. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. 1. Menentukan sumber berita, berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. 3. Mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba. Adik Simba itu terdiri dari A. Apa, di mana, K. Kapan, Si. Siapa, M. Mengapa, Ba. Bagaimana, atau dengan menggunakan pola 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Catatan yang dimaksud adalah catatan yang kamu dapat dari hasil wawancara dengan unsur adik Simba atau 5W tambah 1H. Kemudian, sajikan informasi itu dari yang penting ke yang kurang penting. 3. Penyuntingan berita. Sebelum dipublikasikan, berita harus melewati tahap penyuntingan. Penyuntingan atau edit dilakukan seandainya ditemukan beberapa kekeliruan dalam teks berita yang kamu buat. Jika terdapat kekeliruan, itu adalah hal yang wajar. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan. 1. Kebenaran isi berita. Fakta-fakta yang tertuang dalam berita yang kamu buat haruslah akurat. Artinya, fakta-fakta tersebut bisa dibuktikan kebenarannya. 2. Kelengkapan isi. Berita yang lengkap harus memiliki unsur adik Simba. Coba periksa kembali apakah berita yang kamu buat tersebut sudah memiliki unsur adik Simba. 3. Struktur penyusunan berita. Pastikan berita yang kamu susun terurut sesuai struktur dari teks berita, yaitu dimulai dari judul, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Pastikan pula berita yang kamu susun terurut dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. 4. Penggunaan bahasa. Terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Baik anak-anak semuanya, bagaimana mengenai materi tersebut, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang masih belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, semisal kalau kalian itu belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya langsung kepada Ibu melalui WhatsApp group maupun private chat kepada Ibu secara langsung.
ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas di dalam LKS halaman 8 ya, di halaman 8 yaitu latihan di halaman LKS di halaman 8 dan juga di LKS halaman 9 itu juga latihan ya. Semisal ada pertanyaan jadi 10 soal ya, jadi total soal itu ada 10. Di halaman 8 itu ada 5 soal dan di halaman 9 juga ada 5 soal. Di latihan coba kalian kerjakan dulu. Semisal ada pertanyaan silakan bertanya kepada Ibu ya. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Apabila saya banyak-banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak semuanya.